Terima kasih Anda masih bersama kami. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Satgas Madagoraya intensif melakukan razia senjata api dan bahan peledak. Harga tomat di pasar tradisional Palu kembali naik sejak sepekan terakhir. Angka pelanggaran lalu lintas meningkat pada tahun 2024 di Sulawesi Tengah. Penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dengan sandi Operasi Zebra Tinombala resmi berakhir 27 November 2024. Hasilnya, tingkat pelanggaran mengalami peningkatan signifikan, baik jenis tilang manual, teguran, maupun kecelakaan lalu lintas. Dibandingkan tahun 2023, tingkat pelanggaran lalu lintas di Sulawesi Tengah mengalami peningkatan. Tilang manual misalnya pada tahun 2024 ini mencapai 1.633 kasus, dibandingkan tahun 2023 sebanyak 1.097 kasus. Demikian pula kasus teguran yang mengalami lonjakan pada tahun 2024, yakni sebanyak 19.530 kasus. Jauh lebih banyak dibandingkan tahun 2023 yang sebanyak 16.134 kasus. Data terkait dengan Operasi Zebra dibandingkan dari tahun 2023 ke 2024. Kalau 2023 memang saat itu EKLE-nya memang berjalan, sehingga di situ ada datanya pada tahun 2023 itu sejumlah 11.872 untuk terkait penggunaan ETS statis. Namun di 2024 memang nol, karena memang tidak berfungsi, masih dalam maintenance. Termasuk juga terkait dengan ET mobile. Namun kebijakan dari pimpinan dibolehkan untuk menggunakan penindakan secara tilang manual. Adapun data tilang manual di Operasi Zebra tahun 2023 sebanyak 1.097 kali penindakan. Sedangkan untuk tahun 2024 ada peningkatan, yaitu menjadi 1.633 atau kurang lebih 49%. Selain tingkat pelanggaran jenis tilang manual dan teguran yang meningkat, kasus kecelakaan lalu lintas yang berakibat korban meninggal dunia juga mengalami peningkatan. Jika tahun 2023 korban kecelakaan lalu lintas sebanyak 13 orang, maka pada tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 15 orang. Direktorat Lalu Lintas Polda Sulteng juga membeberkan jenis pelanggaran lalu lintas selama Operasi Zebra Tinombala, antara lain tidak mengenakan helm pengaman, pengendara melawan arus, serta kendaraan melebihi kapasitas muatan. Pelanggaran lalu lintas tersebut didominasi pengendara roda 2. Sedangkan pelaku pelanggaran rata-rata berusia produktif mulai 15 hingga 40 tahun. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Banyak cara yang dilakukan anak muda di Kota Palu untuk meningkatkan literasi di kalangan anak-anak. Salah satunya melalui ceria atau cerita dan membaca. Kegiatan ini diinisiasi komunitas Palu Babaca dan Taman Baca Todea. Ada pula komunitas baca dari Kabupaten Sigi. Sedikitnya 50 anak-anak di Kota Palu ini dengan penuh semangat mengikuti kegiatan ceria yang digelar di lapangan Batu Lemo Palu yang kini menjadi lokasi wisata favorit warga Kota Palu. Kehadiran pendongeng Palu, Indrit yang membawa boneka Cilo, membuat suasana semakin ceria dan interaktif. Kegiatan ceria tersebut bertujuan untuk mengisi waktu luang anak-anak dengan menggambar, membaca, dan mewarnai. Di lokasi kegiatan tersedia lapak baca gratis. Kegiatan ini diharapkan bisa terus berkembang dan menarik minat anak-anak di Kota Palu. Sejumlah orang tua turut hadir untuk menyaksikan kegiatan tersebut. Kalau kami sendiri awalnya itu karena gabut libur, jadi kita berinisiatif kayak sepertinya kita kumpul-kumpul begitu membaca dan lain. Jadi kita menawarkan awalnya itu buku bacaan kita sendiri. Kita gabung dan kita
tersebar lah, bilang ayo baca sama-sama begitu. Dan akhirnya alhamdulillah sudah seperti ini, dan kedepannya mudah-mudahan akan bisa menjadi lebih besar lagi dan ada event-event selanjutnya yang akan kita buat. Orang tua anak-anak mengapresiasi kegiatan tersebut karena selain menambah wawasan dan kreativitas anak-anak, juga menjadi hiburan tersendiri, apalagi dilakukan di lokasi wisata. Sejumlah pengunjung lokasi wisata tersebut turut menyaksikan jalannya kegiatan. Bagus ya. Bagus apa nih, untuk apa? Bagus, ada kegiatan begini, anak-anak bisa refreshing, bukan cuma mengaji. Kegiatan ceria tersebut ditutup dengan dongeng yang dibawakan oleh Indrit, pendongeng terkenal di Kota Palu. Anak-anak nampak dengan seksama mendengarkan jalan cerita dongeng tersebut. Ikram Boya Oge melaporkan dari Palu. Cerdasmu dan cerdasku itu pula jasanya. Bukan ia yang diharap menang. Hari Sumpah Pemuda diperingati oleh berbagai kalangan di sejumlah daerah. Seperti di Kota Palu, Sulawesi Tengah, sekelompok mahasiswa Universitas Al-Khairat Palu menggelar Semarak Bulan Bahasa yang dirangkai dengan lomba seni. Kegiatan Semarak Bulan Bahasa yang berlangsung selama 2 hari ini digelar di salah satu lokasi wisata di Kabupaten Donggala. Puluhan mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Al-Khairat Palu ini beradu kemampuan dalam bidang seni melalui lomba musikalisasi puisi, monolog, dan mendongeng. Membangun kreativitas bagi mahasiswa dalam untuk menyemarakan kreasi maupun seni-seni mereka dalam bidang bahasa dan sastra. Nah, kebetulan lomba yang kami adakan ada 3. Yang pertama ada lomba musikalisasi puisi sebagai bentuk bahasa dari sastrawan, dan yang kedua ada monolog, dan yang terakhir ada mendongeng. Adapun penilaian lomba ini berdasarkan kemampuan peserta dalam intonasi suara, ekspresi, penjiwaan, serta penguasaan panggung. Peserta lomba begitu bersemangat mengikuti lomba meski sempat terganggu cuaca buruk. Saya sangat senang mendapat juara 1 lomba musikalisasi ini, karena dengan ini saya bisa menambah wawasan saya mengenai musikalisasi puisi, kemudian juga dapat menambah ilmu dengan melawan finalis-finalis yang lain. Semarak Bulan Bahasa ditutup dengan penyerahan hadiah kepada para pemenang untuk 3 kategori yang dilombakan. Kegiatan ini menjadi program tahunan mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Al-Khairat Palu. Julianus Kay melaporkan dari Palu. Informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Berita Sulteng hari ini. Mewakili rekan kerja yang bertugas, saya Aling Talamo mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Songgong Puasi, Tabe.